Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya, Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema yang mantan rasakan ketika kamu menjauhinya. Ya, jadi ketika mantan yang menjauhi kita, itu sudah biasa. Jungkir balik kita berusaha mendekatinya kembali, mantan semakin menjauh. Ya, nah sekarang kalau bagaimana yang dia rasakan saat justru ketika dia berpikir bahwa kita akan berusaha mendekatinya. Jadi kenapa sih orang memblokir akun-akun media sosial, ya? Memblokir semua nomor handphone. Itu kan tujuannya karena dia tidak mau didekati. Dia merasa terganggu dengan kehadiran kita. Karena dia sedang bahagia, karena dia merasa sudah menemukan seseorang yang baru, sehingga kehadiran kita bagi dia itu akan bisa merusak kebahagiaannya. Maka yang dia lakukan adalah memblokir akun-akun media sosial kita untuk tujuan menjauh dari kita. Maka misal hari ini dia meminta untuk berpisah, ya, dan dia tidak peduli kita mau atau tidak untuk berpisah dengan dia. Dia tidak peduli. Yang penting dia sudah sampaikan berpisah. Setelah itu seluruh akun-akun media sosial kita, nomor handphone kita dia blokir semua. Itu tujuannya karena dia ingin menjauh. Karena dia berpikir kita akan berusaha mendekat kepada dia. Nah, sekarang apa yang terjadi? Ketika dia sudah memblokir seluruh akun media sosial kita, nomor handphone, dan seterusnya, ternyata kita tidak berusaha untuk mendekatinya, tetapi kita justru menjauhinya juga. Ya, nah, apa yang mantan rasakan? Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi yang mantan rasakan ketika kita bukan mendekatinya, tetapi justru menjauhinya. Tentu selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, ya dia bahagia saja, karena memang perpisahan itu adalah sesuatu yang dia inginkan. Karena dia ingin merasa nyaman, merasa tenang, merasa bahagia bersama dengan pasangan barunya. Nah, kemungkinan yang kedua tentu dia merasa kecewa. Ya, karena dia berpikir bahwa dia masih diinginkan, dia akan didekati, ternyata tidak demikian, ya. Nah, jadi apakah mantan merasa bahagia dengan kita menjauh, ataukah mantan merasa kecewa dengan kita menjauh, ya? Apapun, bahwa ketika kita menginginkannya untuk kembali kepada kita, ya, yang harus kita lakukan adalah menjadi seseorang yang layak untuk dia dan selalu siap membuat dia bahagia, nyaman, segala kebutuhannya bisa tercukupi, ya. Nah, jadi ya, ketika mantan memilih untuk berpisah, orang yang sudah memilih kan, maka biasanya sekuat apapun kita berusaha untuk membujuknya kembali, dia sudah memilih. Dan dia juga sudah memilih pengganti kita.
maka sekuat apapun kita berusaha membujuk dia, dia tidak akan mau. Yang harus kita lakukan sekarang adalah menata hidup kita, ya, memperbaiki hidup kita, meningkatkan kualitas hidup kita. Kalau kemarin bersama mantan, waktu kita habis ya, hanya untuk berpikir, ya, semua untuk kebahagiaan dia. Seluruh waktu kita adalah untuk dia. Kita masih bisa bekerja, kita masih bisa kuliah, kita masih bisa mencari nafkah dan seterusnya. Itu di sisa-sisa waktu, ya, di sisa waktu kita memenuhi segala keinginannya. Dia bilang, "AA tolong antar ke sini, AA tolong jemput ke sana, AA harus sudah standby jam sekian karena dia mau kemana-mana." Oke, kita ikuti semuanya, ya. Jadi kita mencari nafkah itu ketika dia sedang tidak membutuhkan kita. Ya, dia sedang sibuk dengan teman-temannya, sibuk dengan perkuliahannya, sibuk dengan berbagai aktivitasnya. Nah, itu kita baru bisa mencari nafkah. Sehingga hasilnya kan tidak maksimal, padahal pengeluaran harus jalan terus. Nah, maka sekarang ya, kita kan tidak pernah menutup diri dari mantan tadi. Tidak pernah. Ya, kapanpun dia mau kembali, kita akan menerimanya dengan bahagia. Yang penting sekarang ya, kita menata kehidupan kita, ya, menata sumber-sumber rezeki kita. Karena biar bagaimanapun, hati mantan terbuka ataupun tertutup kepada kita itu sangat erat kaitannya dengan doa-doa kita. Sementara doa-doa kita itu terkabul ataupun tidak, itu sangat erat pula kaitannya dengan makanan yang kita konsumsi. Makanan yang halal dari sumber rezeki yang betul-betul halal, ya, yang kita makan itu akan membuat doa-doa kita menjadi doa yang mustajab. Sementara kalau kita merasa doa-doa kita jarang terkabul, maka mungkin dari rezeki yang kita makan itu ada yang kurang halal atau dari sumber rezeki yang tidak halal, ya. Nah, oleh karena itu kita perbaiki sumber rezeki kita, ya. Pekerjaan-pekerjaan kita pilih yang betul-betul halal dan berkah. Wahab bin Munabbih pernah mengajarkan, man sarrahu ayyastajiballahu da'watahu falyutib tu'matahu. Siapa yang berharap doanya dikabulkan oleh Allah, maka perbaikilah makanannya. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.